Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan syarah Manhajul Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, dan ini adalah pertemuan yang ke-43. Yang pada pertemuan ini kita akan membaca bait syair yang ke-40, yaitu yang berbicara tentang kewajiban sabar, yang disebutkan oleh penulis pada halaman 59. Baik. Pada bait syair yang ke-40 ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'idi yang membuat nazam Manhajul Haq ini mengatakan, tasabbar 'anil isyani wasbir li hukmihi wasabir 'ala at-ta'ati 'allaka tas'adu. Tasabbar 'anil isyani, bersabarlah kamu dari kemaksiatan, yaitu dalam meninggalkan kemaksiatan. Wasbir li hukmihi, dan bersabarlah terhadap hukum Allah Ta'ala, yaitu yang dimaksud dengan hukum Allah nanti akan diterangkan, yaitu takdir-takdir Allah Ta'ala berupa musibah-musibah yang tidak menyenangkan kita. Wasabir 'ala at-ta'ati, dan bersabarlah di atas ketaatan. Ini dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalam melaksanakan perintah Allah. 'Allaka tas'adu, mudah-mudahan engkau mendapatkan kebahagiaan. Ini isyarat bahwasanya kebahagiaan hanya akan diperoleh dengan memiliki kesabaran. Nah, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala menerangkan, fi hadza hathun 'ala as-sabri bi anwa'ihi thalathati. Pada bait syair ini terdapat anjuran untuk bersabar dengan ketiga macamnya, dengan ketiga macam kesabaran yang ada. Ya. Idz sabru bi'tibari muta'allaqihi thalathatu aqsamin. Karena kesabaran itu ditinjau dari muta'allaqnya, yaitu ditinjau dari keterkaitannya, atau bisa kita katakan sebagai objek dari kesabaran itu ada tiga macam. Ada tiga macam perkara yang harus kita memiliki kesabaran padanya. Tiga macam itu adalah sabrun 'alal awamiri wa ta'ati, bersabar di atas perintah-perintah Allah dan ketaatan-ketaatan, yaitu kepada Allah, hatta yu'addiyaha, sehingga seseorang itu bisa melaksanakan perintah dan ketaatan ini. Jadi untuk melaksanakan perintah dan ketaatan, seseorang membutuhkan kesabaran. Ya. Karena untuk melaksanakan ketaatan itu membutuhkan perjuangan, ya, membutuhkan mujahadah, melawan hawa nafsu yang menyukai untuk berleha-leha, untuk bersenang-senang. Sedangkan ketaatan itu di sana ada beberapa beban-beban yang harus kita laksanakan, ya, yang itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Maka perlu adanya kesabaran. Wasabrun 'anil manahi wal mukhalafati hatta la yaqa' fiha, dan kesabaran dari perkara-perkara yang terlarang dan penyimpangan-penyimpangan sehingga tidak terjerumus di dalamnya. Karena yang namanya perkara-perkara yang terlarang dan penyimpangan-penyimpangan itu sangat disukai oleh hawa nafsu manusia. Maka untuk menghindarinya, untuk meninggalkannya, kita harus memiliki kesabaran yang bisa melawan hawa nafsu tersebut. Wasabrun 'alal aqdari wal aqdiyati hatta la yatasakhatha, dan juga yang ketiga adalah kesabaran di atas itu dalam menghadapi takdir-takdir dan ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala, sehingga dia atau hamba ini tidaklah ini bersikap murka terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa awwaluha, dan yang pertama dari tiga macam kesabaran itu, ala tertibin nazimi, berdasarkan urutan yang disampaikan oleh nazim, yang pembuat nazam ini, syair ini, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'idi. Kita lihat dalam syair ini ada urutan penyebutan tiga macam kesabaran tersebut, yaitu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi musibah ataupun hukum Allah Ta'ala, dan sabar dalam melaksanakan ketaatan. Maka yang pertama adalah beliau mengatakan tasabbar 'anil isyani, bersabarlah kamu dari kemaksiatan, yaitu dalam meninggalkan kemaksiatan.
Bagaimana caranya? Yaitu biman'in nafsi an fi'li dzunubi wa habsiha 'anil wuqu'i fi maharimillahi wa muqarafatiha. Yaitu dengan mencegah jiwa ini dari melakukan dosa dan menahan jiwa ini dari terjerumus ke dalam perkara-perkara yang Allah haramkan dan dari melaksanakan hal tersebut, melaksanakan perkara-perkara yang haram itu. Ini kita menahan jiwa kita, ya, mencegah jiwa kita dari melaksanakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Fa innaha tahtaju ila sabrin litamtani'a 'anil ma'asi. Karena sesungguhnya jiwa kita ini membutuhkan kesabaran agar dia terhalang dari kemaksiatan. Ya, jiwa kita itu membutuhkan kesabaran untuk kita bisa menghalangi diri dari kemaksiatan tersebut. Wa man la sabra 'indahu tafallatat nafsuhu 'inda adna syahwatin. Dan barang siapa yang tidak memiliki kesabaran pada dirinya, maka jiwanya itu akan lepas, ya, akan terlepas ketika menghadapi syahwat yang itu meskipun hanya syahwat yang sangat kecil. Ya, artinya ketika seseorang tidak memiliki kesabaran, jangankan syahwat yang besar, syahwat yang kecil saja dia tidak bisa mengalahkannya. Ya, karena dia tidak memiliki kesabaran. Maka untuk mendapatkan untuk bisa mengalahkan syahwat ini, seseorang harus bisa memiliki kesabaran. Dia harus berusaha untuk memiliki kesabaran. Nah, orang yang tidak bersabar ini, kata beliau, fama ayyad'uhu da'i wa tunadiyahu syahwatu wa ma aktsaraha fi zamanina hadha indafa'a wara'aha wansaqa. Orang yang tidak punya kesabaran ini, man la sabra indahu ini tadi, ya, ketika dia diajak oleh satu ad-da'i, pengajak atau penyeru ataupun ini faktor pengajak untuk berbuat kemaksiatan dan dosa, watunadiyahu syahwatu, dan syahwat itu dia juga menyeru dia untuk melakukan perbuatan dosa, ya, maka orang yang tidak punya kesabaran ini, ya, indafa'a wara'aha wansaqa, dia akan tertarik di belakangnya dan akan tergiring olehnya. Ini dia akan mudah tergiring oleh hawa nafsunya, mudah tergiring oleh syahwatnya, mudah tergiring oleh ini pendorong-pendorong berbuat kemaksiatan dan dosa. Padahal hal itu semua, kata beliau, wa ma aktsaraha fi zamanina hadza, betapa banyak ini syahwat dan berbagai macam faktor pendorong kemaksiatan itu fi zamanina hadza, di zaman kita sekarang ini. Artinya kalau kita mau perhatikan ini keadaan manusia dari dahulu sampai sekarang, ya, maka sungguh faktor-faktor pendorong kemaksiatan di zaman ini jauh lebih besar daripada faktor-faktor pendorong kemaksiatan di zaman sebelum ini. Yang ini tentu saja konsekuensinya adalah kesabaran di zaman ini dalam menghindari kemaksiatan sangat membutuhkan kesabaran yang lebih besar lagi dibandingkan pada zaman dahulu. Karena faktor pendorong kemaksiatan ini sangat mudah sekali di zaman ini. Maka kesabaran sangat-sangat dibutuhkan di zaman ini dalam rangka untuk menghindari kemaksiatan. Nah, orang yang tidak punya kesabaran tadi akan mudah tertarik dan tergiring oleh ini syahwat, meskipun dorongan syahwat itu sesungguhnya kecil, tapi karena dia tidak punya kesabaran, maka dia mudah tertarik dan terdorong olehnya. Wa hadza la yuwaffaqu, dan orang yang seperti ini tidak mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, yaitu untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Jawabannya adalah karena dia tidak punya kesabaran. Bainama idza kana mutahalliyan bis-sabri, sedangkan, ya, apabila dia ini menghiasi diri dengan kesabaran, yakni dia memiliki kesabaran dan dia berusaha untuk melakukan untuk memiliki kesabaran, wufiqa, maka dia akan mendapatkan taufik lilimtina'i 'anil ma'asi, untuk dia bisa tercegah, ya, terhalang dari kemaksiatan, walinkifafi 'an fi'liha, dan dia akan mendapatkan taufik untuk inkifaf, yaitu terhenti, ya, dari melakukan kemaksiatan, ya. Jadi kunci yang pertama yang harus kita miliki adalah kesabaran untuk bisa menghindari kemaksiatan, ya. Wa fil hadithi, dalam hadis disebutkan, wa may yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbirhullah, maka Allah akan menjadikan dia sabar, menjadikan dia bisa meninggalkan maksiat, menjadikan dia bisa melaksanakan ketaatan, menjadikan dia bisa ridho terhadap takdir Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu ketika dia
yatasabbar, berusaha untuk ini menghiasi diri dengan kesabaran, berusaha sungguh-sungguh untuk memiliki kesabaran, dia berlatih bersabar. Maka beliau mengatakan di sini, ai man tasabbara marratan ba'da marratin, yaitu maksudnya adalah orang yang berusaha untuk sabar. Tasabbara itu berusaha untuk bersabar, berlatih bersabar, marratan ba'da marratin, ini berkali-kali, tidak hanya sekali, terus menerus, ya, dia berlatih bersabar, faza bil aqibatil hamidati, maka dia akan meraih akibat yang terpuji, akibat yang baik. Ini dia akan bisa ini melaksanakan syariat Allah Ta'ala dan akan bisa tenang menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian wathaniha, dan yang kedua dari macam kesabaran yang tiga tadi yang disebutkan oleh Nazim Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi, dia mengatakan wasbir li hukmihi, dan bersabarlah terhadap hukum Allah. Yang dimaksud dengan hukum Allah Ta'ala ini apa? Ai isbir ala ma yuqaddiruhu Allahu alaika, yaitu sabarlah kamu di atas apa yang Allah takdirkan untukmu, ya, wa yaqdihi min aqdiyatin min musabin aw ibtila'in aw nahwi dzalika, dan apa saja yang Allah Ta'ala tetapkan berupa berbagai macam ketetapan seperti musibah ataupun ibtila, yaitu cobaan dan yang semisal itu. Jadi maksud dari hukum Allah Ta'ala di sini adalah hukum-hukum Allah Ta'ala yang berupa takdir Allah Ta'ala, ya. Itu harus kita hadapi dengan sabar, ya, karena takdir Allah Ta'ala ini yang Allah berikan kepada kita tidak hanya perkara-perkara yang menyenangkan, bahkan banyak perkara yang tidak menyenangkan oleh kita, yang kita merasa tidak suka dengannya, sangat banyak sekali. Dan Allah Ta'ala telah menjadikannya itu sebagai sunnatullah, ya. Ini ketetapan yang berlaku di alam semesta ini. Dan Allah Ta'ala mengatakan walanabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian. Ini merupakan ketetapan Allah Ta'ala, memberikan ujian, cobaan bagi kita. Sungguh kami akan uji, coba kalian bisyai'in minal khawfi, dengan sesuatu dari rasa takut, wal ju'i, dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari harta benda, wal anfusi wath thamarat, kekurangan berupa jiwa, yaitu nyawa manusia, wath thamarat, dan buah-buahan. Ini Allah Ta'ala memberikan berbagai macam bentuk cobaan ujian. Ada yang hilang harta bendanya, ada yang ini kehilangan orang yang tersayang, ada yang mendapatkan rasa takut yang berlebihan, ini ada orang yang macam-macam, banyak sekali musibah yang Allah berikan, ada yang sakit dan lain sebagainya. Ini semua adalah ujian dari Allah Ta'ala. Dan siapa yang akan mendapatkan keberuntungan, ya, dalam menghadapi ujian tersebut, Allah Ta'ala memberikan keterangannya, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maksudnya orang-orang yang sabar, dia akan mendapatkan kebaikan ketika dia menghadapi musibah-musibah tersebut. Hanya orang-orang yang bersabar. Nah, dan siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah, apabila mereka tertimpa musibah, maka mereka mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami ini yaitu akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan dia terhadap Allah Ta'ala, bahwasanya dia adalah milik Allah, yang Allah berhak mengatur dia, ya, berhak memberikan takdir apa saja kepada dia, ya, maka dia bisa bersabar. Dan dia yakin bahwasanya Allah Ta'ala mentakdirkan ini segala sesuatu itu penuh dengan hikmah, ya. Dia milik Allah Ta'ala, Allah yang berhak mengatur dirinya, maka dia pun bersabar dalam menghadapi musibah. Dan dia yakin bahwasanya dia itu akan kembali ke hadapan Allah Ta'ala, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dia, sehingga dia itu bisa bersabar dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan maksiat, karena dia yakin perbuatan dia itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Maka keimanan dia terhadap Allah Ta'ala, keimanan dia terhadap hari akhirat, ya, termasuk tadi keimanan terhadap takdir Allah Ta'ala, itulah yang akan mendorong dia untuk memiliki sifat sabar dalam tiga perkara tersebut. Nah, taib. Kemudian Syekh mengatakan, fal muradu bil hukmi huna ay al hukmul kauniyul qadari.
Maka yang dimaksud dengan hukum di sini adalah hukum kauni qadari. Hukum yang Allah Ta'ala berikan untuk mengatur alam semesta ini, yang itu merupakan takdir Allah Ta'ala. Taib. Beliau menerangkan demikian kenapa? Li'anna al-hukma taratan yuradu bihi al-hukmu al-kauniyyu al-qadariyu wa taratan yuradu bihi al-hukmu syar'iyyu ad-diniyyu. Karena hukum itu, yaitu yang dimaksud adalah hukum Allah Ta'ala ini, terkadang ya, dimaksudkan adalah hukum kauniyul qadari, hukum yang Allah berlakukan pada alam semesta ini berupa takdirnya. Ya, Allah yang menciptakan manusia ada laki-laki perempuan, si fulan diciptakan sebagai laki-laki, si fulan diciptakan sebagai fulanah diciptakan sebagai perempuan, dan seterusnya. Si fulan mendapatkan musibah penyakit, si fulan ajalnya sampai sekian. Ini adalah hukum kauni qadari, ya, hukum berupa takdir Allah Ta'ala. Ya, ini juga hukum Allah Ta'ala. Wataratan, dan hukum Allah Ta'ala itu terkadang yuradu bihi, terkadang dimaksudkan dengannya adalah al-hukmu syar'iyyud dini, hukum yang merupakan syariat Allah Ta'ala dan agamanya Allah Ta'ala. Itu misalnya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk salat. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga dan seterusnya. Allah merintahkan kita untuk puasa dan lain sebagainya. Ini merupakan syariat Allah Ta'ala. Allah melarang kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan lain sebagainya, ya. Ini adalah syariat Allah Ta'ala. Ini hukum Allah Ta'ala juga. Jadi hukum Allah Ta'ala itu di dunia ini ada dua. Hukum Allah Ta'ala di dunia ini ada dua, yaitu yang pertama adalah takdir Allah Ta'ala, itu merupakan hukum Allah. Dan yang kedua adalah hukum yang merupakan syariat Allah Ta'ala, ya. Hukum Allah Ta'ala yang berupa takdir kita hadapi dengan sabar kita, dan hukum Allah Ta'ala berupa syariat maka kita harus tunduk padanya, yaitu kita laksanakan perintah Allah Ta'ala dan kita jauhi larangan Allah Ta'ala, dan itu pun perlu berupa kesabaran. Nah, waqad bayyana rahimahullah al-hukma syar'iyya diniyya wa huwa tarkul ma'asi wa fi'lu ta'ati. Dan Syekh rahimahullah telah menjelaskan hukum syar'i dini, yaitu dalam bait syairnya tadi Syekh telah menjelaskan hukum syar'i dini, hukum syariatnya ini, ya, yang juga membutuhkan kesabaran, yaitu wahwa tarkul ma'asi wa fi'lu ta'at, yang berupa meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan. Ini adalah hukum syariat Allah Ta'ala yang membutuhkan kesabaran. Jadi dalam bait syair tadi, ya, bagian yang pertama ini tasabar anil isyani, ini merupakan hukum syar'i. Kemudian wasabir ala ta'ati, ini juga merupakan hukum syar'i. Maka ketika beliau mengatakan wasbir li hukmihi, bersabarlah terhadap hukumnya, maka karena hukum syar'i sudah diterangkan di akhir ini dan di awal ini, maka hukum ini bukanlah hukum syar'i tetapi hukum kauni qadari. Maka beliau mengatakan, ya, Syekh mengatakan beliau telah menjelaskan hukum syar'i pada ini meninggalkan maksiat dan melaksanakan ketaatan, fayakunu muraduhu biqaulihi, maka jadilah maksud beliau dengan perkataannya wasbir hukmihi, bersabarlah terhadap hukumnya. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah apa? Hukmuhul kauniyul qadari, yaitu hukum kauni, yaitu takdirnya Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian wasalisuha, yang ketiga, bentuk kesabaran yang ketiga atau macam kesabaran yang ketiga, beliau mengatakan wasabir ala ta'ati, dan bersabarlah kamu di atas ketaatan. Ai sabir nafsaka ala ta'atillah, sabarkanlah dirimu, ya, sabarkanlah dirimu di atas ketaatan kepada Allah. Ini ketika kita melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, maka itu membutuhkan kesabaran. Ya, tidak bisa kita melaksanakan ketaatan itu kecuali kalau kita memiliki kesabaran dalam melaksanakannya. Fatta'atu tahtaju minal abdi ila sabrin, maka ketaatan itu membutuhkan dari seorang hamba itu kepada kesabaran. Liyaf'alaha, agar dia bisa melakukannya. Waliyadhiba ala adaiha, dan agar dia itu bisa terus menerus dalam melaksanakan ketaatan itu. Kenapa membutuhkan kesabaran? Karena, ya, ketaatan itu pada umumnya adalah bertentangan dengan hawa nafsu manusia, bertentangan dengan jiwa manusia, ya, sehingga dalam melaksanakan ketaatan itu perlu adanya perjuangan, ini melawan hawa nafsu kita.
dan itu membutuhkan kesabaran. Maka Allah Ta'ala mengatakan fa'budhu wastabir li'ibadatih, maka beribadahlah kamu kepadanya. Ini perintah Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah, perintah Allah kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah. Dan Allah Ta'ala mengatakan wastabir li'ibadatih, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Maksudnya untuk melaksanakan perintah yang pertama ini kita membutuhkan yang kedua ini, yaitu kesabaran. Nah, Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, dan tetapilah kesabaran, warabitu, dan lakukanlah penjagaan dari serangan-serangan musuh, ya, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu bisa mendapatkan keberuntungan. Di sini Allah Ta'ala mengatakan la'allakum tuflihun, yang diawali dengan perintah bersabar, menetapi kesabaran, dan selanjutnya, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya al-falah, keberuntungan seseorang itu tidak akan bisa dia dapatkan kecuali dengan kesabaran dan menetapi kesabaran tersebut. Nah, kemudian Syekh mengatakan allaka tas'adu, mudah-mudahan kamu mendapatkan kebahagiaan. Ai idza akramaka Allah Subhanahu wa ta'ala wajtama'at laka hadhihi al-anwa'u thalathatu min as-sabri. Yani maksudnya adalah apabila Allah Ta'ala memuliakan engkau, wajtama'at laka, dan telah terkumpul padamu hadhihi al-anwa'u thalathatu min as-sabri, ya, 3 macam kesabaran ini, yaitu as-sabri 'alal ma'asi, was-sabri 'ala aqdarillahil mu'limati, was-sabri 'ala ta'ati, yaitu 3 macam kesabaran itu adalah kesabaran dalam meninggalkan maksiat, kesabaran dalam menghadapi takdir Allah Ta'ala yang tidak menyenangkan, dan kesabaran dalam melaksanakan ketaatan. Apabila telah terkumpul 3 macam kesabaran ini, ya, fusta bisa'adati daraini ad-dunya wal akhirah, maka kamu akan bisa meraih kebahagiaan 2 negeri, yaitu dunia dan akhirat. Fahadha huwa sabilu sa'adati wa tariquha, maka inilah dia satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, jalan untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dimulai dengan kesabaran, karena tidak bisa kita melakukan ini tadi perintah dan meninggalkan larangan yang ini merupakan syariat Allah Ta'ala, dan tidak bisa kita menghadapi ini takdir Allah Ta'ala kecuali dengan kesabaran. Maka kesabaran benar-benar harus kita usahakan. Nah, ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum, seperti biasa kita tuliskan beberapa pelajaran yang kita ambil dari pembacaan kali ini. Nah, yang pertama adalah kewajiban bersabar. Kewajiban bersabar, ya, sabar itu hukumnya wajib, ya, yaitu menahan jiwa dari berbagai perkara yang tidak disukai olehnya. Menahan jiwa dari berbagai perkara yang tidak disukai olehnya, yaitu yang mana kesabaran ini dalam 3 hal, ya. Karena ketika kita melalui 3 hal ini atau mendapatkan 3 hal ini, tentu saja jiwa kita itu tidak menyukainya, ya, sehingga itu membutuhkan kesabaran. Nah, yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan, ini sudah jelas. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah dan takdir. Jadi ini semua membutuhkan kesabaran. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, kebahagiaan dunia dan akhirat akan diraih oleh orang-orang yang mampu bersabar dalam 3 hal di atas, ya. Kebahagiaan dunia dan di akhirat hanya akan diraih oleh orang-orang yang mampu bersabar dalam 3 hal di atas. Kenapa? Karena apabila orang tidak bersabar, maka dia tidak bisa melaksanakan ketaatan, ya, dia tidak bisa meninggalkan maksiat, dan dia tidak bisa menghadapi musibah dan takdir Allah Ta'ala dengan tenang, sehingga yang ada pada dirinya hanyalah ini kesusahan dan kecelakaan, karena dia tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebahagiaan hanya diraih oleh orang-orang yang bisa bersabar. Nah, kemudian harus kita ketahui bahwa sifat sabar ternyata adalah anugerah Allah. Dia adalah anugerah Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan seseorang untuk bisa bersabar dalam 3 hal tersebut. Namun
untuk mendapatkan kesabaran tersebut, untuk mendapatkan anugerah Allah Ta'ala ini, kita harus berusaha melatih kesabaran dengan sungguh-sungguh. Yang ini diambil dari hadis Nabi SAW tadi, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Kita harus berusaha melatih kesabaran dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana cara melatihnya? Maka dalam poin yang kelima ini diterangkan bahwasanya untuk kita bisa mendapatkan kesabaran, kita harus mendapatkan atau memiliki faktor yang terpenting ini. Apa itu? Faktor terpenting yang harus kita miliki untuk bisa bersabar adalah iman. Iman kepada Allah dan tentu saja kepada takdirnya. Kita harus mengimani bahwasanya diri kita hanyalah milik Allah. Diri kita hanyalah milik Allah, yang Allah Ta'ala berhak mengatur kita. Allah Ta'ala berhak untuk mengatur diri kita dengan apa yang Allah kehendaki, dengan takdir-takdirnya. Dan kita harus mengimani bahwasanya takdir Allah Ta'ala itu Allah takdirkan sesuai dengan hikmah dan ilmu yang sempurna pada diri Allah Ta'ala. Ketika kita iman kepada Allah Ta'ala, maka kita akan mudah menghadapi musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Demikian ketika kita iman kepada Allah Ta'ala, kita akan yakin bahwasanya syariat Allah Ta'ala ini adalah untuk kemaslahatan kita. Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, itu adalah untuk kemaslahatan kita. Kita yakin, kita bisa mengimani hal itu, dan kita ketika iman akan hal tersebut akan bisa memiliki kesabaran dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Demikian pula yang kedua adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini juga faktor yang sangat penting untuk kita bisa memiliki sifat sabar. Ketika seseorang dalam melaksanakan ketaatan itu merasa susah, merasa berat, maka dia teringat akan pahala yang Allah berikan di hari akhirat nanti, sehingga dia itu akan merasa enteng dan ringan di dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Demikian pula dalam dia meninggalkan kemaksiatan. Demikian pula ketika dia menghadapi musibah-musibah Allah Ta'ala, dia yakin Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang terbaik ketika dia menghadapi musibah tersebut. Maka dia akan mendapatkan rasa ringan di dalam menghadapi musibah dan dia bisa bersabar dalamnya. Maka semakin kuat iman seseorang, semakin besar kemungkinan dia untuk bersabar. Sehingga di sini poin penting yang sangat harus kita perhatikan, bagaimana kita harus menguatkan iman kita kepada Allah dan hari akhirat. Inilah merupakan PR kita, karena sesungguhnya segala sesuatu kebaikan itu bermula dari keimanan kita yang benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib, kita sementara akhiri sampai sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.